Tanah Papua bukanlah tanah kosong. Papua adalah penghidupan bagi jutaan masyarakat adat dan rumah bagi beragam jenis satwa endemik yang menghuni hutan-hutan Papua. Namun, hutan Papua kini tengah menghadapi ancaman serius deforestasi dari proyek ambisius pemerintah bernama Program Food Estate. Di Merauke, proyek ini melibatkan dua komponen besar, yaitu perkebunan tebu untuk swasembada gula dan bioetanol, serta cetak sawah untuk swasembada pangan dengan total luas lahan mencapai 2 juta hektar. Proyek nasional di Merauke ini didukung penuh oleh pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, serta melibatkan aparat militer, perusahaan BUMN, serta swasta. Jaringan korporasi besar milik konglomerat yang memiliki rekam jejak korupsi, deforestasi, dan konflik agraria turut dipercaya memegang kendali proyek ini, seperti Haji Isam dan keluarga Fangiono. Martias Fangiono dan keluarganya adalah dinasti bisnis paling berpengaruh di industri kelapa sawit, sekaligus dituding sebagai pelaku deforestasi masif di Indonesia. Berawal dari bisnis kayu di era Orde Baru, keluarga Fangiono kini mengendalikan jaringan perusahaan dengan aset ratusan ribu hektar. Mereka diduga menggunakan perusahaan bayangan untuk membuka hutan yang memicu konflik dengan masyarakat adat. Dalam 5 tahun terakhir, keluarga Fangiono memperluas jaringan bisnisnya ke Papua Barat Daya. Setidaknya, 9 perusahaan kelapa sawit milik keluarga ini menguasai konsesi seluas lebih dari 100.000 hektar di Kabupaten Sorong. Di Merauke, mereka terlibat dalam proyek nasional perkebunan tebu seluas lebih dari 500.000 hektar melalui Merauke Sugar Group yang mengendalikan 10 anak perusahaan. Meski diduga merampas lahan dan mengancam hutan Papua, gerak langkah proyek raksasa ini didukung penuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan dibackingi oleh ribuan aparat militer. Martias Fangiono alias Pung Kian Hua awalnya adalah pengusaha kayu yang mendirikan PT Surya Duma Industri di Bengkalis Riau pada awal 1990-an. Perusahaan ini kemudian berkembang pesat, terdaftar di bursa saham, dan mulai menguasai konsesi kayu dan perkebunan di Riau dan Kalimantan dengan memanfaatkan kebijakan konversi hutan. Di awal 2000-an, Martias Fangiono dan perusahaannya mendalangi skema besar konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Perusahaan Martias mengajukan izin pemanfaatan kayu dengan dalih akan membangun perkebunan kelapa sawit. Tapi pada prakteknya, perusahaan itu hanya menebang kayu bernilai tinggi tanpa melakukan penanaman kembali. Hasilnya, perusahaan Martias menebang hampir 700.000 meter kubik kayu dengan kerugian negara mencapai 346 miliar. Izin-izin itu didapat Martias dengan cara menyuap pejabat tinggi pemerintahan Kalimantan Timur, termasuk Gubernur Suwarna Abdul Fattah. Kasus ini kemudian terendus KPK dan berujung pada vonis 1,5 tahun penjara untuk Martias pada 2007. Pada saat yang sama ketika skandal penebangan kayu Martias berlangsung di pengadilan, putra sulungnya, Siliandra Fangiono, sedang mempersiapkan perusahaan lain bernama First Resources ke bursa saham Singapura. First Resources adalah perusahaan kelapa sawit terintegrasi yang menjadi penerus dinasti bisnis keluarga Fangiono pasca runtuhnya Surya Dumai akibat kasus korupsi. Perusahaan ini menguasai konsesi seluas hampir 270.000 hektar di Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Mayoritas sahamnya dikendalikan melalui e-Capital yang dimiliki sepenuhnya oleh 3 bersaudara, Siliandra Fangiono, Sigi Fangiono, dan Wiraseri Fangiono. Meski menampilkan diri sebagai perusahaan modern dengan komitmen NDPI, First Resources berulang kali terseret tuduhan serius terkait perusahaan bayangan, deforestasi, dan pelanggaran hak adat. Investigasi The Gecko Project bersama ICGI pada 2023 mengungkap bukti bahwa First Resources diduga mengendalikan jaringan perusahaan bayangan seperti Siliandri Angki Abadi dan FAP Agri yang disebut bertanggung jawab atas deforestasi puluhan ribu hektar hutan di Kalimantan dan Papua. Laporan Kaum Telapak dan IAIA pada 2025 memperkuat temuan ini dengan dokumentasi deforestasi, korupsi, dan pelanggaran HAM yang melibatkan ketiga grup keluarga Fangiono. Lewat dokumen korporat dan kesaksian mantan karyawan, mereka menemukan jejak hubungan keluarga, kepemilikan terselubung, dan operasional yang saling terkait. Meski First Resources membantah kendali langsung, laporan investigasi menemukan hubungan erat dengan 2 grup lain, yaitu FAP Agri dan Siliandri Angki Abadi Group. FAP Agri atau dulunya bernama PT Fangiono Agro Plantation adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dikendalikan oleh Wirastuti Fangiono, putri sulung Martias Fangiono, sekaligus salah satu wanita terkaya di Indonesia. Meski memiliki komitmen berkelanjutan, FAP Agri kerap terseret tuduhan deforestasi dan konflik lahan adat. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara misalnya,
Dua anak usaha FHP Agri bernama PT Karang Juang Hijau Lestari dan PT Bulungan Hijau Perkasa yang memegang konsesi lebih dari 30.000 hektar dituduh merampas tanah ulayat Dayak Agabak. Konflik ini melibatkan penahanan seorang warga yang dituduh mencuri buah sawit, intimidasi, dan penggunaan aparat. Grup kedua bernama Siliandri Angke Abadi Group atau CAA. CAA dikendalikan oleh istri kedua Martias, Sylvie Caroline, dan anak-anak Martias seperti Siliandri Vanggiono dan Wiras Angki Vanggiono. Grup ini mengoperasikan sekitar 9 perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Anak-anak usahanya berulang kali dituding sebagai salah satu pelaku deforestasi terbesar di Indonesia, termasuk penebangan habitat orang utan. Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah misalnya, dua anak usaha CAA bernama PT Agrindo Green Lestari dan PT Citra Agro Abadi diduga melakukan pelanggaran seperti perusakan lahan gambut, pembukaan lahan secara ilegal, hingga berkonflik dengan masyarakat adat. Pada 2020, CAA memperluas jangkauan bisnisnya ke Papua. Mereka mengakuisisi 3 perusahaan sawit eks kayu lapis Indonesia di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yaitu PT Inti Kebun Sejahtera, PT Inti Kebun Sawit, dan PT Inti Kebun Lestari dengan total penguasaan lahan sawit mencapai 100.000 hektar. CAA menjadi aktor utama ekspansi sawit di wilayah adat suku Moy. Lebih dari 6.000 hektar hutan telah dibuka sejak 2022 dan memicu konflik agraria berkepanjangan seperti pelanggaran izin, dugaan perampasan tanah ulayat, dan pelanggaran hak masyarakat adat. Di lain pihak, Versi Sources telah membantah adanya hubungan kepemilikan dengan CAA. Pada 2018 misalnya, perusahaan tersebut menyatakan bahwa CAA bukanlah anak perusahaan terafiliasi, atau pihak terkait dari Versi Sources. Selain ekspansi sawit, keluarga Vanggiono kini terlibat dalam proyek food estate di Merauke. Keluarga Vanggiono melalui jaringan korporat mereka menjadi salah satu aktor utama dalam proyek ini. Fokus utama mereka adalah pengembangan perkebunan tebu, pabrik gula dan bioetanol melalui Merauke Sugar Group atau Global Papua Abadi Group dengan konsesi lebih dari 500.000 hektar. Merauke Sugar Group dan 9 anak usahanya yang terlibat dalam proyek ini, mayoritas sahamnya dipegang oleh Angelia Bonaventure Sudirman, pengusaha sekaligus cucu dari Martias Vanggiono. Itu artinya, proyek raksasa ini dikendalikan dan dikuasai oleh hanya satu keluarga, yaitu keluarga Vanggiono. Sementara sisanya dimiliki oleh Anthony, Tan Keng Liam, hingga Dudi Christian. Dominasi keluarga Vanggiono kemudian ditopang oleh mitra strategis mereka, yaitu Martua Sitorus, pemilik KPN Corp, yang juga terlibat dalam proyek besar ini. Pada Juli 2024, Presiden Jokowi menghadiri tanam tebu perdana di konsesi PT Global Papua Abadi, didampingi oleh Martias Vanggiono, Wirastuti Vanggiono, dan Martua Sitorus. Kehadiran ini menjadi bukti publik keterlibatan keluarga Vanggiono dalam program ambisius pemerintah untuk swasembada energi. Meski digadang-gadang untuk ketahanan nasional, proyek perkebunan tebu di Merauke kerap menuai kritik dari publik akibat deforestasi ribuan hektar, konflik lahan dengan masyarakat adat Malin, hingga keterlibatan aparat. Contoh kasusnya terjadi pada Vincent Kuipalo dan kerabatnya di distrik Jagebob yang menghadapi perampasan lahan oleh PT Murni Nusantara Mandiri, bagian dari konsorsium Global Papua Abadi. Pada September 2025, mereka menghentikan alat berat perusahaan, mendirikan pagar tradisionalisasi, dan menanam tanda larangan. Sebagai balasan, perusahaan melaporkannya ke polisi, mengakibatkan pemanggilan dan ancaman kriminalisasi. Secara keseluruhan, proyek food estate Merauke didominasi oleh konglomerat sawit yang berekspansi dari Kalimantan ke Papua. Selain keluarga Vanggiono, pemerintahan Prabowo juga mempercayakan proyek cetak sawah 1 juta hektar kepada konglomerat kontroversial asal Kalimantan Selatan bernama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Pada Desember 2025, masyarakat adat di Kampung Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menancapkan salib merah sebagai simbol pelarangan adat terhadap seluruh aktivitas perusahaan yang menggarap proyek cetak sawah 1 juta hektar karena dianggap melanggar hak ulayat, dilakukan tanpa persetujuan, dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Proyek ambisius pemerintahan Prabowo Gibran untuk mencapai swasembada pangan ini dikomandoi oleh pengusaha kontroversial asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Terpilihnya Haji Isam sebagai pelaksana proyek nasional ini tidak lepas dari nama besar, sumber daya yang ia miliki, hingga kedekatannya dengan elit pemerintahan.
Pembukaan lahan besar-besaran terjadi di beberapa distrik di Kabupaten Merauke sebagai upaya mencetak sawah seluas 1 juta hektar yang digadang-gadang untuk ketahanan pangan nasional. Proyek ini adalah bagian dari program Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional yang dihidupkan pemerintahan Jokowi dan diteruskan oleh pemerintahan Prabowo. Untuk mendukung kelancaran proyek besar ini, pemerintah menunjuk Haji Isam untuk memimpin pembukaan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan lewat perusahaan John Lynn Group dan anak-anak usahanya. Dalam 5 tahun akan datang, kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net eksporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Tugas dari negara ini nampaknya dijalankan begitu serius oleh Haji Isam. Ia memborong 2.000 unit ekskavator senilai 4 triliun dari Tiongkok, memimpin langsung semua kegiatan di lapangan, mulai dari survei, bongkar muat alat berat, pembukaan lahan pelabuhan dan jalan, hingga menyambut aksi protes masyarakat yang mempertanyakan pembukaan lahan di kampung mereka. Pada 3 November 2024, Prabowo untuk pertama kalinya melakukan kunjungan ke proyek raksasa yang digarap oleh Haji Isam di Kampung Wanam. Didampingi para menteri dan Haji Isam, Prabowo menyaksikan langsung ratusan alat berat bekerja melakukan cetak sawah. Prabowo juga mengunjungi lokasi pelabuhan dan pembangunan jalan yang rencananya membentang sejauh 140 km dari distrik Ilwayap sampai distrik Muting. Meski sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, kritik terkait program Food Estate, termasuk cetak sawah 1 juta hektar, tetap disuarakan oleh organisasi lingkungan yang khawatir akan memperparah laju deforestasi dan merusak ekosistem alam. Selain persoalan lingkungan, proyek ini juga kerap memicu konflik dengan masyarakat adat setempat. Menurut laporan Yayasan Pusaka, protes dan penolakan dari masyarakat adat setidaknya telah berlangsung sejak Agustus 2024 saat ratusan alat berat milik John Lynn Group bergerak membongkar dan menggusur tanah dan hutan di daerah Wanam di bawah pengawasan aparat militer. Ironisnya, pembukaan hutan dan lahan ini sudah dimulai bahkan sebelum terbitnya AMDAL dan persetujuan masyarakat. Padahal, secara ketentuan, kajian sosial dan lingkungan seharusnya lebih dulu dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. Dalam laporan Tempo pada 2024, pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup menyebut tak mungkin menolak proyek ini karena bisa mengganggu investasi. Ia pun mengatakan penyusunan dokumen AMDAL akan dikerjakan pemerintah sembari proyek berjalan. Pejabat tersebut bernama Hanif Faisal Nurofik yang kini didapuk Prabowo sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pada 15 Desember 2025, masyarakat adat Malin di Kampung Wanam menancapkan salib merah dan memberlakukan sanksi adat sebagai simbol pelarangan seluruh aktivitas yang dijalankan oleh PT John Lynn Group. Aksi itu menjadi penolakan masyarakat adat atas proyek pembangunan jalan, cetak sawah, pelabuhan dan bandara di wilayah adat mereka. Penancapan salib merah dilakukan di sejumlah titik yang disebut telah digusur untuk pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung. Wilayah itu merupakan tanah ulayat masyarakat adat Wanam yang selama ini menjadi ruang hidup, sumber pangan dan mata pencaharian mereka. Aksi serupa dilakukan sejumlah marga pada 5 Desember 2025. Dalam aksi tersebut, masyarakat membacakan pernyataan sikap penolakan dan meminta perusahaan menghentikan seluruh kegiatan di wilayah mereka. Menurut LBH Papua Merauke, aktivitas perusahaan telah memicu penggusuran paksa, kerusakan hutan dan rawa, serta hilangnya sumber pangan masyarakat adat di wilayah-wilayah yang terdampak oleh proyek. Sejalan dengan itu, Komnas HAM juga mencatat dugaan pelanggaran hak asasi manusia, tidak diakuinya hak ulayat, hingga keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan proyek sejak 2024 hingga 2025. Terlepas dari itu, penunjukan perusahaan Haji Isam sebagai pelaksana proyek tak lepas dari kedekatannya dengan lingkaran elit politik. Haji Isam atau Andi Samsudin Arsyad adalah konglomerat pemilik kerajaan bisnis John Lynn Group dari Kalimantan Selatan. Nama Haji Isam tak pernah lepas dari kritik, kontroversi dan relasinya dengan petinggi aparat dan pejabat, bahkan beberapa keluarganya sukses menduduki kursi-kursi pemerintahan, baik daerah maupun nasional. Di Kalimantan Selatan, Haji Isam adalah sosok yang nyaris tak tersentuh. Hampir semua lawan bisnisnya menyebut namanya dengan hati-hati karena segan dan takut. Perusahaan Haji Isam kerap tercoreng akibat beberapa kasus dan skandal, seperti perampasan lahan masyarakat adat, kriminalisasi aktivis dan wartawan, hingga kasus suap rekayasa laporan pajak. Meski begitu, dalam 5 tahun terakhir, Haji Isam mulai kerap tampil di lingkaran pemerintahan pusat. Pada Pilpres 2019, nama Haji Isam sempat muncul sebagai wakil bendahara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara kedekatan Prabowo dengan Haji Isam mulai tampak saat masa Pilpres 2024. Prabowo sempat berkunjung ke Kalimantan Selatan bertemu dengan Haji Isam pada 18 Maret 2024.
Sementara Gibran menghadiri acara Jalan Sehat Batu Licin Festival yang dilaksanakan oleh PT Jolin Group pada Desember 2023. Tak sampai di situ, adik ipar Haji Isam, Sulaiman Umar, juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Kalimantan Selatan Prabowo Gibran. Nama Haji Isam semakin dikenal publik karena sering terlihat menemani Prabowo dalam acara-acara penting. Mr. Andi Syamsuddin Arsyad is a prominent entrepreneur from Kalimantan. Prabowo pernah memperkenalkan Haji Isam kepada para pengusaha dan investor Jepang pada 2024. Dalam kesempatan itu, Prabowo memuji Haji Isam sebagai pengusaha terkemuka dari Kalimantan. Haji Isam juga turut mendampingi Prabowo saat bertemu dengan Bill Gates di Istana Negara pada 2025. Haji Isam juga tampak menghadiri rapat-rapat penting seperti rapat pembahasan koordinasi industri mineral yang digelar oleh BPI Danantara pada Oktober 2025. Tak sampai di situ, Prabowo juga menganugerahkan gelar tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada Haji Isam pada 2025. Alasannya, Haji Isam dianggap berjasa besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, serta membuka lapangan kerja di sektor tambang, transportasi, dan infrastruktur. Walaupun beberapa pengamat melihat penghargaan ini hanyalah hadiah balas budi politik dari sang presiden. Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad. Beliau berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Beliau membangun kiprah bisnisnya terutama di sektor pertambangan, batubara, transportasi, dan infrastruktur yang membuka banyak lapangan pekerjaan. Nama-nama orang dekat Haji Isam juga ditunjuk Prabowo sebagai menteri dan wakil menteri, seperti Amran Sulaiman, Sulaiman Umar, Dudi Purwagandi, dan Dodi Hanggodo. Amran Sulaiman kembali dipercaya Prabowo sebagai Menteri Pertanian di kabinetnya setelah sebelumnya menjabat di era Jokowi. Amran Sulaiman merupakan sepupu Haji Isam, politisi sekaligus pengusaha, serta pendiri Tiran Group yang bergerak di sektor utama perkebunan, pertanian, hingga pertambangan. Anak Amran Sulaiman, Andi Amar Ma'ruf, merupakan anggota DPR, sedangkan adiknya, Andi Sudirman Sulaiman, menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode sejak 2022. Selanjutnya ada Sulaiman Umar, adik ipar Haji Isam, yang ditunjuk Prabowo sebagai Wakil Menteri Kehutanan, tapi kemudian dicopot dari jabatannya pada 2025. Sulaiman Umar dikenal sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah Prabowo Gibran di Kalimantan Selatan. Dudi Purwagandi, kolega yang pernah menduduki posisi strategis di perusahaan Haji Isam, ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Perhubungan. Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Dudi Purwagandi menunjuk langsung PT 2 Samudra Perkasa, anak usaha Jolin Group, untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Wanam di Merauke sebagai bagian dari proyek Food Estate. Terakhir, ada nama Dodi Hanggodo yang ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Dodi pernah tercatat sebagai komisaris PT Pradiksi Gunatama yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh anak-anak Haji Isam, yaitu Juni Saputra dan Liana Saputri. Selain itu, keluarga besar Haji Isam yang pernah berkiprah di politik adalah Muhammad Rusli yang menjabat sebagai Wakil Bupati Tanah Bumbu 2021-2024, Sahbiri Nur, mantan Gubernur Kalimantan Selatan 2 periode, Sandi Fitrianur sebagai anggota DPR, dan Rodatul Jana, kader Golkar yang pernah melaju di Pilgub Kalsel 2024.